Waalaikumsalam, Pak. Ya, Waalaikumsalam, Pak. kita langsung mulai saja ya. Oke, mari kita awali meeting kita, bimbingan kita pada pagi ini dengan bersama-sama baca doa dulu ya. Doa mulai. Amin. Ya. Nah, ini kita melanjutkan dari yang kemarin Anda sudah apa namanya ya? Kalau dikatakan KKR kan bukan lapangan ya. Saya mungkin lebih KKG itu. Kuliah kerja gaib gitu. Ya kalau dulu, zaman dulu kita KKL itu ya langsung terjun di lapangan itu. Misalkan di Coca-Cola, di Sido Muncul, di Jarum, di Street Tag. Kemudian kalau ke Surabaya kita ke Kampinan, ke Pal itu, terus ke Soria banyak lah. Nah, itu kalau dulu dan itu makan waktu kurang lebih 1 minggu kalau dulu. Jadi yang 5 hari itu kita apa namanya kunjungan kerja ke lapangan gitu, tahu industri, amati betul ke sana gitu. Kemudian yang 2 hari itu 2 hari itu ya untuk refreshing ke Bali ya kan, paling sering ke Bali ini 3 hari, ya hampir 1 minggu. Itu kalau dulu, ya. Tapi karena kita sekarang sedang kondisi, ya, kondisi sekarang ini sehingga kebijakan universitas, kebijakan dari jurusan itu dirubah karena tidak mungkin dan kita sedang oleh pemerintah tidak boleh berkerumun. Alhasil ya mau tidak mau lewat Zoom. Enaknya ya dalam waktu 2 hari selesai. Itu pun Anda tidak capek. Karena dengarkan dari rumah saja. Kalau dulu kita ya mengalami capek gitu. Karena hampir 1 minggu itu kita hidupnya di bis. Ya. Nah, di hotel itu sekarang hanya berapa hari gitu ya. Itu pun datang kadangnya udah malam. Ya kesannya sendiri-sendiri. Saya kira kalau lebih berkesan ya memang kalau kita ngalami langsung gitu. Kalau sekedar dijelaskan lewat slide itu ya Anda paling tidak sudah bisa berimprovisasi lah. Sudah bisa membayangkan apa yang terjadi di industri. Itu ya, yang paling penting adalah Anda mengenal bahwa implementasi dari ilmu-ilmu yang kalian pelajari di dalam industri itu seperti apa. Oh tahu proses pengadaan bahan baku seperti apa, proses di lini produksi kayak apa, proses K3-nya seperti apa, sampai dengan yang paling ujung lah di pemasaran itu. Anda punya gambaran. Begitu kemudian kita lanjutkan, ini nanti kan ada tahapan ya, tahapan proses yang akan Anda alami, yaitu webinar sudah ya 14 sampai 15 Agustus kemarin, pembagian kelompok juga sudah karena kelompok sudah jadi itu. Pembimbingan ini sampai dengan sekarang itu. Sekarang terus nanti Anda akan seminar tanggal 28 Agustus, seminar laporan KKL. Dan sudah saya buatkan Zoom meetingnya ya, nanti Anda tinggal join saja. Semoga kebijakannya tidak berubah. Artinya begini, kalau dulu itu ya yang bimbing, yang uji gitu. Jadi kalau bimbingan saya ada berapa kelompok, ini 3 kelompok, berarti besok itu presentasinya dengan saya. Juga ngujinya itu saya, gitu. Yang nguji itu saya. Ini kayaknya masih seperti itu. Nah, jadi yang nguji, yang bimbing, ya itu yang nguji. Nah kalau itu seperti itu schedule-nya, maka di Spada sudah saya buatkan Zoom meeting-nya ya. Anda bisa cek di sana, kita nanti join jam berapa, terus Anda presentasi hasil dari KKL Anda. Seminar laporan KKL, ini kata-kata laporan ini 2 ya. 2 itu laporan hasil Anda kuliah kerja lapangan.
bukan naskah, ya, tapi apa yang Anda peroleh ketika kemarin 2 hari presentasi, kemudian Anda presentasikan. Kalau presentasi kan otomatis pakai PowerPoint, bukan laporan, ya. Yang namanya PowerPoint itu adalah kekuatan di bagian baik titik itu, sehingga lebih banyak poin-poin, kemudian dijelaskan secara lisan. Itu PowerPoint, sehingga bukan teks. Nah, ini bisa juga untuk bekal nanti Anda ketika Anda nanti seminar. Anda kan alami seminar nanti banyak. Ya, seminar kan nanti Anda alami banyak. Baik yang kelompok maupun individu. Kalau kelompok biasanya di kuliah itu udah banyak itu, sehingga Anda sudah terlatih. Sudah terlatih untuk ngomong di depan umum, di hadapan teman-teman Anda sendiri itu sudah terlatih. Karena nanti kan Anda di dunia industri yang sebenarnya kan akan banyak ya keinginannya atau tujuannya itu, harapan itu kan nanti Anda menjadi seorang leader, seorang pemimpin, manajer lah, punya bawahan, sehingga sudah tidak canggung lagi, sudah tidak bermasalah lagi dengan ngomong di depan umum. Apalagi kalau Anda nanti jadi melanjutkan studi, kemudian jadi akademisi, ini otomatis ya Anda akan bersinggungan dengan banyak orang. Nah, di kuliah Anda ketemu dengan presentasi, nanti di seminar KP itu, Anda juga presentasi, di TA1 presentasi lagi, TA2 presentasi lagi, paling tidak yang di hadapan penguji itu ada 4 ini. Nah, yang paling biasanya agak horor itu yang ketika di TA itu. Nah, ini bisa untuk persiapan, jangan sampai nanti salah strategi. Satu, bahwa ketika kita presentasi, kita akan menampilkan PowerPoint. Kalau yang PowerPoint yang ditampilkan ya poin-poinnya saja, sehingga lebih banyak di penjelasan. Jangan sampai copy paste dari naskah. Nah, itu banyak juga. Kadang kita juga masih nemu ada teks itu di copy, tempelkan di PowerPoint. Itu bukan PowerPoint, itu tetap kita baca naskah. Nah, kalau baca naskah tidak usah pakai PowerPoint, udah naskahnya saja dikasihkan ke pembimbing atau penguji, udah selesai. Tapi kan tidak seperti itu, ya. Itu menyalahi aturan, ya. Itu sering kadang dikritik, ya. Nah, mengurangi penilaian, karena penilaian itu biasanya ada satu di naskah, ya, original, kemudian susunan, sistematika dan sebagainya. Gitu. Yang kedua di presentasi. Nah, bagaimana cara penyampaiannya, tampilannya, ya, kemudian penguasaan materi ini. Ya, kemudian yang ketiga ditanya jawab untuk penguasaan materi secara lisan. Nah, sehingga presentasi ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses penilaian, bagaimana Anda bisa meyakinkan si penguji, ya toh, dengan penguasaan yang Anda pahami. Nah, sehingga ketika presentasi ya dituntut untuk paham dulu, sehingga tidak konteks, ya, tidak tekstual nanti. Yang saya tidak teks, tapi Anda sudah pahami secara betul, tinggal di sana poin-poinnya Anda jelaskan. Itu namanya presentasi. Nanti di seminar KP juga seperti itu, di TA juga seperti itu, ya. Anda kelihatan sekali bahwa Anda itu menguasai materi. Itu ya baca berulang-ulang, baca lagi, sampai dular kepala. Ya, di luar kepala itu bukan kok lupa semuanya, enggak, tapi Anda saking menguasainya, ya, sehingga cukup pakai angkor, ya, angkor itu kayak titik itu, dah langsung paham, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya. Nah, bagaimana agar bisa seperti itu, ya banyak baca, naskahnya banyak dibaca, kemudian ya, Anda sudah punya gambaran secara utuh. Ya, kalau paling enak itu kita belajar itu secara global dulu, umum dulu, tahu wujudnya baru detail, itu nanti lebih enak. Kita punya pola, punya peta nih, gitu. Maps-nya itu jelas banget, itu macam-macam.
Itu namanya presentasinya. Nah, yang kemudian yang kita bahas sekarang itu nanti adalah laporan yang dalam bentuk naskah. Ya, kita kan ya, laporan KKL yang presentasi itu poin-poin. Tapi kalau laporan yang sekarang kita bahas ini adalah laporan naskah, ya, laporan naskah ya, laporan kayak laporan seminar KP, laporan tugas akhir itu yang kita bahas sekarang. Gitu. Anda tidak perlu nyatet, ini saya record kok, biar nanti saya tampilkan pada gitu. Anda apa namanya, nyetel lagi lah, play lagi. Anda bisa putar lagi. Record ya, rekaman kita. Kemudian nanti kalau ada revisi itu ya tanggal pengumpulan, masih ada waktu sekitar berapa ini? 29, 30, ya 2 hari lah untuk revisi kalau ada ya. Ini jadwalnya dan ini juga sudah saya tampilkan ya, sudah saya tampilkan di Sepada. Ini saya record dalam rangka nanti kalau ada yang sekarang bentuk peroleh nanti bisa melihat di Sepada atau di YouTube. Nah, Anda kalau mau tahu siapa aja yang bimbing ini, ada Bu Nur, Pak Sati, Bu Dia, Pak Agus Restono, Bu Laila, Bu Intan, Pak Sutres, saya, Pak Eko. Anda kalau mau tahu. Nah, yang bimbingan dengan saya itu ini ya, kelompok 11, 12, 13. Perwakilannya masing-masing sudah ada ya, secara umum sudah ada. Ada Fawas dan seterusnya, ada Victoria dan seterusnya, ada Muhammad Ilham dan seterusnya. Nah, ini masing kelompok. Terus kita sekarang ke ini kerangka laporan. Ya, ini ya, yang ini yang kita bahas sekarang ini bimbingan itu maksudnya bimbingan yang ini. Ya, ini. Ini laporannya seperti ini. Laporan kuliah kerja ini covernya ya, laporan kuliah kerja lapangan PT apa? Maaf Pak, belum muncul Pak. Oh, belum muncul? Iya, cuma putih ya. doang. Nah, udah ya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, ini yang laporannya itu yang ini yang mau dikumpulkan besok. Nah, ini covernya, yang covernya ada laporan kuliah kerja lapangan PT apa tadi? PT Panen Mas. PT Panen Mas. PT Panen Mas itu underwear ya. Kemudian PT Keramik, kemudian PT Medco. PT Medco. Terus bawahnya disusun oleh kelompok 11, 12 atau 13 atau ya berapa Anda, kemudian nomor, nama, NIM, ya, NIM. Program studi ini jangan sampai keliru ya, program studi teknik industri, jurusannya juga teknik industri, fakultasnya juga teknik industri, UPN Veteran Yogyakarta 2021. Ini covernya. Kemudian lembar pengesahan sama ya, lembar pengesahan laporan PT disusun oleh tanda tangan masing-masing tanda tangan. Kemudian telah disetujui pada tanggal seminarnya. Jadi seminarnya tanggal 28, berarti nanti ini diisi tanggal 28. Agustus. Buat jurusan, Dr. Sati, dosen bimbing saya. Nah, khusus saya nanti NIK ya sama dengan Pak Sati, NIK. NIK yang ini dihilangkan nanti NIK saya. 2791211029991. Nanti dilihat di sana banyak loh. Ini NIK. Kemudian kata pengantar ya umum lah Anda bisa baca
Ya, yang penting begini kalau kata pengantar itu. Biasanya yang pertama yang disampaikan kan pujian ya. Alhamdulillah itu puji syukur itu. Setelah udah terus ini menyusun dalam macam-macam itu udah ucapan terima kasih. Nah, pas ucapan terima kasih itu sebutkan mulai dari level yang teratas. Dan jangan karena ini laporan formal akademisi, jangan menyebutkan nama-nama julukan. Misalkan terima kasih kepada teman saya Wiro Sableng gitu misalkan, nah, jangan gitu, atau geng 21 enggak usah. Karena itu nama-nama gaul ya, tidak boleh dicantumkan. Atau nama pacarnya enggak usah ya, walaupun dia udah ngerjakan ya, yang ngerjakan laporannya pacar kamu ya enggak usah dicantumkan. Atau leluhur Anda ya enggak usah ya. Ya yang umum saja, yang wajar saja ya, yang formal saja. Ya. Nah, itu dulu pernah ada yang dikritik karena teman-teman gengnya, teman-teman kosnya disebutkan semuanya. Yang disebutkan juga nama panggilan ya. Siapa lah, Debok, Wiro, macam-macam. Jangan ya, karena ini bahasa formal. Jangan lupa tulis nanti yang pojokan itu Agustus 2021. Nah ini daftar isi, ini isinya ya. Halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar tadi sudah, daftar isi ya ini, daftar gambar kalau ada. Nah, kalau dulu kita di kerja lapangan Anda kan foto-fotonya menampilkan gambar-gambar yang akan digunakan di dalam laporan. Misalkan di proses produksi ada mesin yang difoto, ada lokasi pabriknya yang difoto dan sebagainya. Gitu. Nah khusus gambar ini ya apa yang kemarin Anda capture ketika di kuliah kerja lapangan 2 hari kemarin itu yang presentasi Anda capture apa? Oh, kemarin waktu ada proses produksi di mana ya, yang di pabrik apa ya, itu hanya Anda capture itu Anda gunakan misalnya ya. Terus yang bagian K3 atau pengolahan limbah APD-nya seperti apa itu yang nanti akan dipakai gambar-gambar yang Anda capture tadi, yang Anda ambil, Anda screenshot, yaitu nanti Anda pakai. Itu terus bab 1 ya, cara penulisannya umum saja, jadi begini. Nanti kalau mulai lembar baru, contohkan ya. Oh, ya ini. Wah, itu nggak kelihatan ya kalau pun sama-sama putus. Ini ya, nanti judulnya ya di tengah nih, bab 1 gambar umum sejarah gitu. Kemudian baru subbabnya itu di samping rata kiri ya, rata kiri. Ini sehingga sudah umum cara penulisan naskah itu sudah umum. Ada panduan nih, sama KP sama PA juga sama seperti itu. Rata kanan kiri, kalau judul di atas, nanti mulai subjudul ada di sisi sebelah kiri. Jangan kalau Anda mau mencantumkan lebih, berarti nanti di nomornya, misalkan kalau bab 1 subjudul. Kalau subjudul lagi 1-2, ada lagi 1-3. Nah kalau ada yang ke sini lagi ini ya, menjoloknya ke sini lagi, di sana ada proses subjudul, berarti misalkan 1-1 A, ya, 1-1 B, 1-1 C, dan seterusnya. Sudah umum, nanti Anda bisa lihat di buku panduan TA atau KP sama seperti itu kalau cara penulisan ya. Nah sejarah ini biasanya menampilkan runtutan profil perusahaan itu. Nah, mulai dari berdirinya sampai kondisinya yang sekarang, seperti nanti ada foto perusahaan nih, ada makna logonya dan lain sebagainya. Kemudian proses ini sebenarnya ya, laporan yang Anda buat ini mirip laporan umum KP. Sayangnya Anda tidak di kampus ya, kalau Anda bisa lihat di kampus, coba saya carikan dulu contohnya, kelihatan tidak?
Contoh ya, enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan ya. Ini backgroundnya putih masalah. Ya, atau kalau Anda pengen tahu gambaran penulisannya, Anda bisa kontak kakak kelas Anda yang sudah KP, lihat cara penulisannya seperti apa. Gitu. Ini enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan ya. Nah, enggak apa-apa. Tidak terlihat Pak, kena backgroundnya soalnya. Iya, enggak kelihatan. Enggak apa-apa. Nanti kalau Anda punya teman kakak angkatan yang sudah pernah, atau ada yang sudah KP lah itu gitu lah. Sama tentang cara penulisannya. Dari mulai judul bab, subbab, sub-subbab seperti itu. Terus yang biasanya paling penting itu yang perlu ditekankan itu karena kita kan pakai bahasa ilmiah, akademisi itu setiap kalimat awali dengan subjek. Ya. Setiap kalimat awali dengan subjek. Jadi jangan sekali-kali mengawali kalimat dengan misalkan dengan, setelah itu, selanjutnya, kemudian, dan lain sebagainya. Itu jangan. Kenapa? Karena itu nanti jadi seperti novel, kayak cerpen. Padahal kita bahasa formal, bahasa resmi. Ini sambil latihan nanti di TA dan KP sama. Anda juga seperti itu. Ya, setiap kalimat awali dengan subjek. Kemudian kalau pakai kata-kata asing dimiringkan. Terus biasanya kalau judul sub itu di bold ya, dipertebal. Kemudian jangan lupa kalau Anda mencantumkan informasi dari luar, entah itu buku, jurnal, atau website, ya, maka cantumkan nanti di daftar pustaka. Jangan sampai tidak ada. Jangan sampai sekali lagi ini haram ya, dilarang keras copy paste ya. Dilarang keras copy paste dari internet. Karena tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kalaupun Anda copy paste paling hanya 1-2 kalimat pun cantumkan itu ngambil dari mana. Harus jelas, ya, apakah itu dari buku, jurnal, atau tapi yang referensi yang dipercaya ya. Jangan sembarangan ambil referensi di internet. Kenapa? Karena orang itu kan orang bisa nulis apa saja di website, di internet itu tanpa ada review dan tanpa ada editor, sehingga orang nulis tidak terkontrol di sana. Bahkan orang sembarangan itu kan nulis tidak ada yang kontrol kalau di sana. Tapi kalau sudah masuk ke jurnal, ke buku, itu ada editornya. Termasuk kalau ada itu miliknya web resmi, miliknya perusahaan, nah itu biasanya bisa digunakan. Nah, sehingga ada cantuman. Kalau web cantuman juga tanggalnya berapa. Nanti cara penulisan di daftar pustaka ya dicontoh ya. Itu banyak, Anda bisa download di internet juga banyak. Kenapa kok tidak boleh copy paste? Karena kejahatan tertinggi di perguruan tinggi adalah plagiasi. Plagiasi itu jiplak, ya, jiplak tanpa mengubah sedikit pun. Kalau dirubah mungkin masih bisa, ya, bisa tingkat kemiripannya itu sedikit ini. Di parafrase namanya itu masih mungkin, ya toh, walaupun sebaiknya diolah lagi dengan pikiran kita sendiri. Gitu. Nah, apa akibatnya? Karena kan ini nanti akan terbaca oleh database, ya. Misalkan database repository yang ada di mana atau yang paling besar misalkan Google. Nah, itu ketika terlacak, kemudian apa ya? Misalkan ini kita naik ke posisi yang lebih tinggi, misal TA gitu. Kalau TA itu kemudian terlacak dia plagiasi, kan banyak
software yang digunakan untuk melacak plagiat itu sangat banyak sekali. Yang paling terkenal Turnitin namanya. Itu kalau terlacak plagiasi tingkat kemiripannya itu misalkan 30% gitu lah, maka ancamannya itu bahwa naskahnya bisa dibatalkan. Nah, kalau Anda sudah sarjana bisa dicabut, dan itu sudah ada yang terjadi seperti itu. Sehingga mulai dari sekarang kita mulai belajar bahwa apa-apa yang kita tulis itu hasil karya kita sendiri. Dan nanti bagi tugas lah, siapa yang ngerjakan bab 1, siapa yang ngerjakan bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya, itu nanti bagi tugas. Terus nanti dikompilasi, cocok-cocokan dulu, ya, cocok-cocokan. Anda buat Zoom sendiri, kemudian presentasi masing-masing di kelompok Anda sendiri, ya, kelompok Anda sendiri. Terus syukur-syukur sebelum dikumpulkan, Anda cek plagiasinya. Ketik saja cek plagiarisme itu, nanti sudah muncul di Google itu banyak nanti. Anda ke sana. Nah, usahakan seminimal mungkin kurang dari 15 atau 10%. Jangan seperti itu. Itu ya. Itu kemudian yang proses produksi sama ya, cara penulisan sama, berarti nanti yang diceritakan adalah tentang bahan baku yang digunakan, bahan baku utama, proses produksi, alur ya. Dari awal sampai yang ngalami teknik pengerjaannya apa saja. Misalkan kalau di di garment ya, di garment itu kan misalkan desain, pola, cutting ya, kita jahit, terus pemasangan pemasangan kancing itu kan, kemudian finishing dan sebagainya, itu dijelaskan. Itu namanya proses produksi. Oh, ini mati listrik di kita. Nah. Halo, masih bisa diterima? Masih Pak, masih. Masih. Ini Iya, mati Pak. listrik di sini. Nah, oke. Ya, lanjut ya. Lanjut. Kemudian di pengendalian kualitas ya. Pengendalian kualitas itu untuk menjamin produk itu sesuai dengan mutu yang distandarkan oleh mereka. Apa yang dilakukan sebelum proses produksi gitu. Misalnya dimulai di penerimaan bahan baku, apa yang mereka lakukan selama proses berlangsung gitu. Quality controlnya ya. Nah, istilahnya quality controlnya setelah proses produksi gitu. Lolos uji enggak, kriterianya apa sesuai dengan apa yang Anda terima kemarin, sehingga nanti saling mengingatkan ya antar kelompok ya, nanti saling mengingatkan apa yang kurang nanti tambahkan ya. Sebenarnya kalau Anda terjun ke sana langsung ya mudah sih, tinggal lihat laporan yang dulu itu langsung Anda parafrase, ambil bahannya dari situ, Anda tulis lagi dan bahasa Anda sendiri ya gampang. Tapi karena ini online ya nanti ya Anda kerjasama lah, kinerja bareng ya, kinerja bareng, kerja kelompok, teamworknya dimaksimalkan. Kemudian ketiga, yang keempat, keselamatan kerja, higienis dan limbah. Ini cerita biasanya tentang APD biasanya ya. Kemungkinan kecelakaan yang terjadi di sana, kemudian alat pelindung diri, APD, kemudian limbahnya apa saja, cara penanganannya seperti apa, daur ulangnya kayak apa. Kalau ketika pas presentasi kemarin nggak ada, ya Anda coba search sendiri, browsing sendiri di webnya sana. Terus Anda kembangkan. Misalkan di sana cuma dicantumkan tentang daur ulang limbah padat dengan cara pengomposan itu misalkan. Cuma itu kok yang dicantumkan. Berarti nanti tentang teknik pengomposan Anda cari referensi sendiri. Itu berdasarkan jurnal, buku. Online saja tidak apa-apa. Online Anda cari sendiri. Misalkan kemarin tidak cerita tentang keselamatan kerja gitu. Cuma di sana menaati aturan gitu misalkan. Nah, aturan di sana apa saja ya? Anda bisa browsing itu. Atau misalkan APD itu tertentu menggunakan APD. Nah, APD kan kemungkinan tadi kemarin tidak disampaikan, Anda browsing sendiri APD itu apa saja, mulai dari helmnya,
kacamata, pakaiannya, dan sampai di kaki, ya, sepatu itu Anda cari. Terus kalau Anda mencantumkan ambil gambar dari internet, cantumkan juga sumbernya. Foto helm. Nah, ini dari mana ambilnya? Cantum. Kemudian yang kelima, organisasi dan manajemen perusahaan. Ya, ini tentang susunan struktur organisasi perusahaan. Misalnya di sana apa namanya? Yang paling atas komisaris, direktur, manajer. Ya, manajer sudah mulai banyak loh, ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, gitu. Lalu manajer apa? Gitu. Kepala gudang atau kepala produksi atau supervisor. Namanya lagi apa? Teknisi, operator, karyawan, dan sebagainya. Nah, itu nanti biasanya itu yang tambahkan, terus cantumkan. Nah, syukur kalau Anda tahu bisa browsing ke websitenya sana atau punya link laporan sana, itu cantumkan juga namanya kalau udah. Nama direkturnya siapa? Betul sekali dia ganti gitu misalnya, ya. Misalkan. Nama manajernya siapa? Ya syukur ya kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa. Ini untuk belajar mengenal manajemen organisasi. Kemudian manajemen perusahaan. Kemudian cara perekrutan karyawan. Sudah ditekan apa yang biasanya terjadi kemarin. Nah sekali lagi, karena yang namanya presentasi perusahaan itu hanya sebentar, dan kemungkinan yang disampaikan juga tidak tuntas, maka kekurangannya itu Anda cari sendiri. Caranya gimana? Browsing di websitenya perusahaan yang bersangkutan. Itu kalau Anda punya link bisa tanya-tanya sana juga bagus. Misalnya, saya punya teman yang kerja di sana, saya punya adik yang kerja di sana, tanya-tanya. Itu akan semakin memperkuat data yang Anda miliki. Karena kita itu kalau di akademisi ya basisnya ya data, ya toh. Jangan sampai kita ngomong tanpa data, jangan sampai kita nulis tanpa ada datanya. Nah itu nanti bisa pembodohan, pembohongan. Itu ya harus ada dasarnya. Jika kita terbiasa ngomong itu dengan fakta, dengan data, dengan fakta, ya akurat. Itu yang kita sampaikan itu akurat. Yang keenam tentang distribusi dan pemasaran, sudah paham ya, ini kesimpulan dan saran. Ya kesimpulannya adalah bahwa ini contoh kesimpulannya adalah berdasarkan berdasarkan urean atau presentasi atau paparan yang telah disampaikan, ya Anda bisa apa nih yang bisa Anda simpulkan dari sini. Kalau mau mudah ini dicuplikkan dari masing-masing ini, dari masing-masing bab ini. Ini satu kalimat, bab 3 satu kalimat, ambil satu kalimat. Ini satu kalimat, bab 5 satu kalimat. Nah, kurang lebih ada 5 kalimat. Cukup satu paragraf saja. Itu ya. Satu kalimat yang bisa menggambarkan tentang masing-masing dari bab itu. Nah, ketika menyimpulkan kadang-kadang selama kemarin presentasi paparan dari pihak perusahaan, maka kadang-kadang Anda menemukan kekurangan perusahaan itu di mana. Misalkan di perekrutannya, di APD-nya, di proses produksinya, di daur ulang limbahnya, dan sebagainya. Nah, kekurangan itu Anda tuliskan di saran. Maksudnya, solusi yang bisa Anda sampaikan ke perusahaan itu apa? Misalkan, di sana terjadi banyak kesalahan kerja, maka saran Anda adalah dengan memberikan melengkapi karyawan dengan alat pelindung diri misalnya. Atau banyaknya produk cacat, berarti Anda bisa memberikan saran bahwa memberikan latihan kepada karyawan agar tidak terjadi produk cacat atau kecelakaan kerja dan sebagainya. Kemudian daftar pustaka, ya daftar adalah semua yang Anda gunakan di teks, ya di teks itu nanti cantumkan di sini. Jangan lupa ketika nulis daftar pustaka, huruf abjad, ya pengarangnya itu loh dari A sampai Z. Jangan kebalik, jangan campur-campur, tapi dari mulai huruf abjad ya, diurutkan abjad. A itu misalnya sampai dengan akhir. Itu kemudian kalau ambil dari web,
ya maka cantumkan gambar ada akses. Cara penulisan daftar pustaka nanti bisa browsing lah. Kalau ada panduannya, ya, panduan apa? Anda punya panduan TA preskripsi ya seperti itu, mirip, ya. Gitu. Daftar pustaka, terus lampiran ini misalkan kalau ada yang perlu Anda lampirkan apa ini? Foto, misalkan dokumentasi atau kuesioner kalau ada ya, tapi kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Itu tentang cara penulisan laporan ya. Saya kira itu ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau sudah jelas ya, kita cukupkan ya. Ada yang ditanyakan nggak? Izin bertanya Pak terkait pengumpulan itu Pak, kan itu ada tanda tangan dari Bapak ya sama Pak Sadi, itu bagaimana ya Pak? Harus sebelumnya atau bagaimana? Oh itu kalau itu setelah udah nanti dikumpulkan saja di jurusan, ya toh. Terus nanti akan saya tanda tangannya, atau kalau nanti kalau ke saya ya janjian dengan saya enggak apa-apa, bisa japri saya. Kalau tidak, kalau misalkan saya pas di kantor taruh saja di loker, nanti saya tanda tangani, ya toh. Terus nanti taruh di TU. Kalau nanti pas ada TU, ya nanti ditinggal di sana, biasanya nanti Pak Sadi akan tanda tangannya di ruang TU, biasanya seperti itu. Baik Pak, Ya. terus berarti pengumpulannya berupa fisik ya Pak? Fisik betul, hard copy. Terima kasih Pak. Untuk apa? Untuk formatnya, warna dan sebagainya kita tidak dikasih tahu sampai saat ini, sehingga saya kira bebas saja. Artinya kalau misalnya gini, kalau apa namanya? Kalau HP ini kan warnanya biru, kalau TA warnanya biru tua, ya loh. Nah kalau KKL ini kayaknya tidak ada aturan harus Cuma biasanya dulu itu hijau muda dulu, tapi ya tidak ada aturan. Jadi kan tidak harus. Monggo atau kesepakatan lah monggo itu. Yang sekiranya tidak ada aturannya, tidak usah membuat diri kita itu menjadi berat, ya. Tidak usah mempersulit diri sendiri ya. Ya, dibuat ini. Ya ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, itu kan seminarnya di hari Sabtu. Mau nanya itu kira-kira dimulai dari jam berapa ya Pak? Makasih. Kemarin yang saya nyantumkan di sepadanya jam berapa ya? Jam 10 kalau tidak salah ya. Nanti cek lagi lah coba di sepada. Ini semuanya udah masuk ke sepada belum? Udah Pak, jam Udah ya? 8 Pak kalau nggak salah kemarin saya lihat. Jam 8. Oh ya itulah yang saya cantumkan itu. Sudah lama saya cantumkan kayak ya. Nanti coba cek lagi di sepada. Itu saya nyantumkannya itu jam berapa ya itu. Itu nanti kan untuk kalau kita sudah setting di sepada kan otomatis nanti kebuatnya juga jam itu. Nah ini menyelesaikan itu. Terus yang presentasi, karena presentasi tadi saya sampaikan, jadi Anda ambil poin-poinnya dari laporan Anda ini. Anda ambil poin-poinnya dari laporan yang Anda buat ini, gitu. Jadi misalkan gambaran umum atau profil perusahaan, ya Anda tampilkan dari situ, Anda ambil poin berapa gitu ya. Jadi berapa slide itu, proses produksi juga iya, pengendalian kualitas juga Anda poinkan dari situ, keselamatan kerja, organisasi, dan distribusi. Anda ambil poin kan dari situ. Sekali lagi poinnya ya, jangan teks. Syukur Anda buat yang menarik, ada gambarnya gitu. Ya desainnya desain menarik yang PowerPoint banyak sekali, tinggal download di internet banyak sekali. Untuk desain PowerPoint. Kemudian siapa yang Anda tunjuk untuk mempresentasikan, gitu. Yang biasanya kalau presentasi itu ada tanya jawab, nanti saya minta masing-masing nanti saling tanya. Jadi misalkan kelompok 11 presentasi, kelompok 12 dan 13 itu menjaring pertanyaan dari masing-masing anggotanya kelompoknya, kemudian disampaikan oleh salah satu saja yang dianggap sebagai ketua untuk menyampaikan pertanyaan dari kelompok 12. Yang kelompok 13 juga sama, menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 11. Nanti ketika kelompok 12 presentasi sama,
Yang kelompok 11 tadi yang sudah presentasi mengumpulkan pertanyaan dari masing-masing anggota, salah satu nanti perwakilan untuk menyampaikan pertanyaan itu kepada kelompok yang akan prestasi dan seterusnya dan seterusnya. Di samping mungkin kalau nanti saya mungkin nanti lebih menjelaskan saja. Kalau tanya ya mau tidak malahan ya mungkin katanya yang ringan-ringan insya Allah. Artinya kita saling belajar, antar kelompok itu saling belajar. Itu jadi semangatnya adalah semangat saling melengkapi, saling belajar bareng gitu. Itu ya itu tentang jadwal. Ada lagi? Ada lagi, ini saya setting 1 jam, jadi masih berapa menit. Syukur kalau udah selesai ya syukur. Izin bertanya, Pak. Oh. Berarti nanti saat kami seminar itu yang ditampilkan itu dalam bentuk PPT ya, Pak? Jadi hanya esensi-esensinya saja ya, Pak? Ya betul, ya betul. Poin-poinnya saja. Sehingga lebih banyak Anda menjelaskannya secara lesan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya juga ada pertanyaan satu lagi, Pak. Untuk kesimpulan dan saran ini itu tepatnya kami memberikan kesimpulan dan saran terkait apa ya, Pak? Apakah secara universal atau secara per babnya saja seperti itu, Pak? Ya, secara universal bisa. Jika kalau Anda bisa menggabungkan bab 1 sampai dengan bab 5 ini dalam satu kalimat utuh, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda kesulitan, Anda bisa ambil satu-satu. Poin bab 1 apa, poin bab 2 apa, poin bab 3 apa, poin bab 4 apa, dan seterusnya. Ya, Anda bisa ngambil masing-masing poin itu kemudian jadikan satu paragraf. Gitu. Kemudian yang terkait dengan saran tadi, misalkan kemarin ketika pas presentasi, ya toh, dari mereka Anda menemukan adanya kelemahan, misalkan di lini produksi, terjadinya banyak produk sayur, berarti saran Anda adalah untuk meminimalisir itu, misalkan mengadakan pelatihan atau memperbaiki mesin yang baru, melakukan penjadwalan dan sebagainya. Oh, kemarin waktu presentasi ada kecelakaan saja, berarti Anda bisa menyarankan untuk melengkapi karyawan dengan APD, alat pelindung diri dan sebagainya. Oh, di sana kemarin belum ada teknologi pengolahan data dalam bentuk komputerisasi. Oh, berarti Anda bisa menyarankan untuk perusahaan mulai membangun sistem informasi perusahaan. Itu saran-saran ya. Saran-saran itu terkait dengan kelemahan yang ada di perusahaan. Kemudian Anda bisa menyarankan apa untuk menutup kekurangan yang ada. Gitu. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ada enggak ini? Untuk dari saya cukup, Pak. Mungkin Cukup teman-teman ya. yang lain, Pak. Ya, ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, oke, saya kira nggak ada. Kalau tidak ada selama bekerja, nanti Anda masih punya waktu sekitar 3 hari untuk membuat laporan ini. Silahkan Anda bekerja sama antar tim. Dan saya sarankan ketika kita teamwork, jangan ada yang nganggur. Ada salah satu yang dijadikan sebagai ketua kelompok untuk koordinator. Dalam kegiatan apapun, ya, atau Anda kegiatan di luar, kalau itu Anda lebih dari 2 orang, tunjuk salah satu untuk jadi ketua atau koordinator. Sehingga yang lainnya nanti akan mengikuti apa yang diinstruksikan. Kalau tidak ada ketua, tidak ada koordinator, nanti jalan sendiri-sendiri. Ya, angkat salah satu untuk jadi ketua, koordinator, terus bagi tugas. Jangan ada yang nganggur. Ini bagianmu apa, bagianmu apa, bagianmu apa. Nah, terus nanti dikompilasi, kumpulkan, masing-masing jelaskan, saling melengkapi, jadilah satu yang utuh, laporan yang utuh. Saya kira itu ya pertemuan kita, semoga bermanfaat. Ini saya rekod, nanti akan saya upload di Sepada. Itu biar yang sekarang tidak bisa hadir nanti bisa memutarnya, bisa ngulangnya lagi, atau tadi ada penjelasan saya yang mungkin belum bisa dipahami, bisa diulangi lagi. Itu semoga bermanfaat, semoga Anda tetap sehat, dan pandemi ini segera bisa berakhir, Anda bisa ke kampus. Karena kampusnya sekarang udah lumayan bagus kalau sekarang ya. Oke, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.